Firman Tuhan menjalankan fungsinya baik dalam aspek negatif maupun aspek positif dari pengudusan. Rasul Paulus menjelaskan aspek negatifnya dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang logis, atau masuk akal, atau firmani. Dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, supaya kamu dapat membedakan atau dapat menguji, dapat memeriksa apa itu kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi ada 4 tahap yang berurutan dalam proses yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini. Yang pertama, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di atas mezbah Allah. Kita melihat bahwa mezbah menguduskan apa yang dipersembahkan di atasnya. Yang kedua, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, yaitu dipisahkan dari kesia-siaan dan dosanya. Yang ketiga, diubah oleh pembaharuan pikiran kita, yaitu belajar untuk berpikir dalam istilah-istilah dan nilai-nilai yang sama sekali baru. Yang keempat, mengenali kehendak Tuhan secara pribadi bagi hidup kita. Pewahyuan kehendak Tuhan ini hanya diberikan kepada pikiran yang diperbarui. Pikiran yang lama, yang duniawi atau yang kedagingan, yang belum diperbarui, tidak akan pernah dapat untuk mengetahui atau memahami kehendak Tuhan yang sempurna. Disinilah dalam pembaharuan pikiran, pengaruh firman Tuhan terasa. Saat kita membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan mengubah seluruh cara berpikir kita. Firman Tuhan menyucikan kita dengan pembasuhan batiniahnya dan memisahkan kita dari segala sesuatu yang najis dan tidak saleh. Kita belajar untuk berpikir tentang berbagai hal, untuk menilainya, untuk mengevaluasinya. Seperti Tuhan sendiri berpikir dan menilai tentang berbagai hal. Dengan belajar untuk berpikir secara berbeda, tentu saja kita juga akan bertindak secara berbeda. Kehidupan lahiriah kita berubah selaras dengan proses berpikir batiniah kita yang baru. Kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia, karena kita tidak lagi berpikir seperti dunia.
kita diubahkan oleh pembaharuan pikiran kita. Namun, tidak menjadi serupa dengan dunia hanyalah aspek pengudusan yang negatif. Itu sendiri bukanlah tujuan pengudusan yang positif. Jika kita tidak menjadi serupa dengan dunia, lalu dengan apakah kita akan menjadi serupa? Jawabannya dinyatakan dengan jelas oleh Rasul Paulus. Sebab mereka telah Dia kenal sejak semula, atau bahasa aslinya prakenal. Juga Dia tentukan dari semula, bahasa aslinya pradestinasi, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tercatat dalam surat Roma pasal 8 ayat 29. Disinilah tujuan positif dari pengudusan, yaitu menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Tidaklah cukup bahwa kita tidak menjadi serupa dengan dunia, bahwa kita tidak berpikir dan berbicara dan melakukan hal-hal yang dilakukan dunia. Ini hanyalah aspek yang negatif. Alih-alih semuanya ini, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus berpikir dan berbicara dan melakukan hal-hal yang dilakukan Kristus. Kita berdoa. Ya Bapa, betapa indahnya perasaan yang suci dan murni, bahwa Engkau telah menentukan aku dan hidupku sebelumnya untuk terus-menerus memuliakan nama-Mu melalui kehidupan, sikap, dan tindakanku. Terima kasih Tuhan atas hak istimewa yang luar biasa ini, dan kuasa Roh-Mu yang memampukan aku melakukan ini setiap hari. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu
terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku. Sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.